Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang tata cara kita melaksanakan sholat Idul Fitri dalam situasi dan kondisi yang berbeda tentunya dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Saat ini anjuran pemerintah memberikan amanah kepada kita untuk melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Mudah-mudahan sedikit panduan yang saya berikan ini nanti akan bisa memberikan manfaat, setidaknya bisa menjadikan acuan bagaimana tata cara kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Jamaah sekalian rahimakumullah. Pada dasarnya sholat Idul Fitri itu adalah merupakan sholat yang hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikukuhkan. Dan sholat Idul Fitri itu termasuk bagian dari sholat yang disunahkan untuk dilakukan secara berjamaah. Namun dalam situasi dan kondisi yang kayak begini perlu saya sampaikan bahwasanya pada hakikatnya kita merujuk dari beberapa kitab yang ada kitab I'anatul Thalibin, ada kitab Al-Bajuri dan beberapa referensi kitab yang lain. Bisa saya simpulkan bahwasanya pada dasarnya sholat Idul Fitri itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada 3 cara melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang pertama, boleh dilakukan secara munfarid atau sendirian di rumah. Ini barangkali kalau kondisinya memang tidak memungkinkan kita datang ke masjid dalam kondisi yang seperti ini, masjid masih ditutup, kita tidak mungkin melakukan di blok masing-masing, kita bisa tetap melakukan di rumah dengan cara yang pertama munfarid, sendirian. Tata caranya sama seperti sholat sunnah wudhu atau sama seperti kita melakukan sholat sunnah yang lain. Dilakukan 2 rakaat seperti biasa, seperti kita melakukan sholat tahiyatul masjid dan lain sebagainya. Itu tata cara yang pertama. Kemudian tata cara yang kedua, ini yang mendekati sempurna, dilakukan dengan tata cara melakukannya secara berjamaah, namun tanpa khutbah, atau dilakukan sendiri tanpa khutbah. Caranya adalah dilakukan dengan 2 rakaat. Pada rakaat pertama kita mulai dengan niat usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Kalau sendirian, kalau jadi imam tinggal ganti imam lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah itu membaca doa iftitah seperti biasa, kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, dan seterusnya hingga selesai. Setelah kita membaca doa iftitah, kemudian disunahkan kita membaca takbir pada rakaat pertama 7 kali takbir. Sebelum takbir kita sunnah membaca subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, sampai 7 kali. Setelah itu kemudian kita lanjut membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah. Ketika kita lakukan secara berjamaah berarti imam membaca surah Al-Fatihah, makmumnya diam mendengarkan bacaan imam.
Setelah imam selesai membaca surah Al-Fatihah, maka kemudian imam berhenti sejenak, kemudian setelah itu bersama-sama dengan makmum membaca amin. Nah, setelah bacaan amin, kemudian imam seyogyanya berhenti sejenak, memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca surah Al-Fatihah bisiri. Sedangkan imam boleh membaca ayat yang lain atau dengan berzikir. Selesai makmum membaca surah Al-Fatihah, kemudian imam melanjutkan dengan bacaan surah-surah pilihan. Bagi kita seyogyanya yang kita baca, kita nggak mungkin baca surah Qaf yang sepanjang itu. Kita membaca surah Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'lal ladzi khalaqa fasawwa, dan seterusnya. Kalau tidak hafal atau kurang bisa membaca surah Al-A'la, maka boleh pada rakaat pertama kita membaca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, dan seterusnya. Selesai membaca surah pilihan, seperti biasa kita melakukan ruku', kemudian i'tidal, dilanjut sujud yang pertama, duduk di antara dua sujud, sujud yang kedua, kemudian berdiri lagi menuju pada rakaat yang kedua. Begitu kita sudah tegak berdiri pada rakaat yang kedua, sebelum membaca surah Al-Fatihah maka disunahkan membaca takbir pada rakaat kedua 5 kali. Sebelum takbir kita baca subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, sampai 5 kali. Selesai takbir 5 kali, kemudian imam membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim secara sir, kemudian dilanjutkan dengan bacaan surah Al-Fatihah secara jahar. Selesai membaca surah Al-Fatihah, kemudian sejenak istirahat membaca amin bersama-sama. Imam diam sejenak, memberi kesempatan kepada makmum untuk membaca surah Al-Fatihah. Selesai, kemudian imam melanjutkan bacaan surah pilihan. Pada rakaat kedua, surah yang dibaca kalau kita ada kemampuan surah Al-Ghasyiyah. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Kalau tidak hafal, boleh surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai membaca surat pilihan, dilanjutkan dengan ruku', i'tidal, kemudian sujud yang pertama, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud yang kedua, setelah itu dilanjut dengan duduk akhir membaca tasyahud akhir. Selesai membaca tasyahud akhir, kemudian kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara kaifiyah sholat Idul Fitri sudah kita lakukan secara sempurna. Ini tata cara yang kedua. Dengan cara melakukannya 2 rakaat, pada rakaat pertama ditambah dengan takbir 7 kali, pada rakaat kedua ditambah dengan takbir 5 kali. Ini tata cara kedua tanpa khutbah. Jamaah rahimakumullah. Setelah kita melakukan sholat Idul Fitri, nah ini cara yang ketiga tadi adalah setelah kita melakukan sholat Idul Fitri kemudian dilanjutkan dengan 2 khutbah. Cuman khutbah pada sholat Idul Fitri ini sedikit ada berbeda dengan khutbah pada sholat Jum'ah. Tambahannya adalah pada khutbah Idul Fitri ini, sebelum kita membaca rukun-rukun khutbah, kita disunatkan membaca takbir 9 kali pada khutbah yang pertama dan 7 kali pada khutbah yang kedua. Jadi sebelum kita membaca rukun-rukun khutbah, simpelnya sebenarnya rukun khutbah itu ada 5. Yang pertama adalah dengan membaca tahmid atau memuji Allah. Harus dengan bacaan alhamdulillah boleh, innal hamdalillah juga boleh. Kemudian yang kedua, membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang ketiga adalah wasiat takwa.
cukup dengan kata-kata ittaqullah atau dengan usikum wa nafsi bitaqwallah. Itu rukun yang ketiga. Kemudian rukun yang keempat khutbah itu adalah membaca ayat-ayat Al-Quran. Cuman rukun pertama, kedua, dan ketiga ini harus ada pada khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Nah, rukun yang keempat membaca ayat ini cukup ada di salah satu dari dua khutbah. Biasanya dibaca pada khutbah yang pertama. Cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian rukun khutbah yang terakhir, yang kelima adalah mendoakan kemaslahatan untuk kaum muslimin muslimat. Cukup dengan Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kalau mau ditambah dengan doa sapu jagat juga boleh. Jadi secara singkat praktek khutbahnya kira-kira seperti ini. Diawali dengan takbir 9 kali pada khutbah yang pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullah wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tutup dengan fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Kemudian khotib duduk. Kemudian pada khutbah yang kedua, ini sebelum membaca rukun khutbah diawali dengan takbir sebanyak 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian dilanjut dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullah. Atau boleh dengan usikum wa nafsi bitaqwallah. Dilanjut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian dilanjut dengan doa. Cukup dengan doa begini aja. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ditambah dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi cukup sampai di situ aja udah selesai. Jadi sebenarnya khutbah itu asalkan rukunnya dibaca cukup. Adapun pakai penjelasan yang menjelaskan tentang bagaimana zakat, kemudian hikmah puasa dan sebagainya dengan bahasa Indonesia itu cuma tambahan. Tapi intinya rukun yang 5 tadi itu memang harus dibaca dengan menggunakan bahasa Arab. Selebihnya ada penjelasan atau tidak itu cuma tambahan-tambahan saja. Saya kira penjelasan yang saya sampaikan cukup singkat sampai di sini aja. Saya ulang sedikit lagi. Tata cara sholat Idul Fitri ada 3 cara. Yang pertama dilakukan secara sendiri munfarid, tidak berjamaah seperti sholat sunnah biasa, seperti kita melakukan tahiyat masjid dan sebagainya. Yang kedua dilakukan 2 rakaat ditambah pada rakaat pertama disunatkan membaca takbir 7 kali sebelum kita membaca surah Al-Fatihah. Rakaat kedua takbir 5 kali tanpa khutbah. Tata cara kedua. Tata cara yang ketiga dilakukan seperti tata cara yang kedua tadi, ditambah dengan takbir 7 kali pada rakaat yang pertama dan 5 kali pada rakaat yang kedua. Setelah itu dilanjutkan dengan membaca 2 khutbah. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa
menjadi bahan untuk kita melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing, sehingga tetap kita bisa melakukannya walaupun dalam situasi yang terbatas, tapi tetap kita bisa mendapatkan kemuliaan, keutamaan dari sholat Idul Fitri karena hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikukuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.